Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kemarin sudah ketemu, tadi sudah ketemu, sekarang kita ketemu lagi. Kalau kemarin itu kita bahas struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum itu menentukan loh ya. Sangat menentukan struktur kurikulum itu. Artinya apa? Kemarin sudah saya ceritakan, kalau kalian punya cita-cita ingin kuliah di teknik, maka mata pelajaran yang dipilih 1, 2, 3. Kalau ingin kuliah di kesehatan, pilih mata pelajaran 1, 2, 3. Kemarin sudah saya ceritakan semua. Ya, itu hati-hati. Kemudian kemarin juga sudah saya ceritakan tentang kriteria kenaikan kelas. Nah, itu sudah kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang belajar di MAN 1 Tuban itu seperti apa. Belajar di MAN 1 Tuban seperti apa. Nah, tolong perhatikan Mas, jadi nanti kita akan mulai satu per satu biar nanti tidak ada banyak pertanyaan. Yang pertama, MAN 1 Tuban sudah menerapkan 5 hari kerja. Sekali lagi, MAN 1 Tuban masuknya adalah 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sabtu untuk kelas 10 mungkin loh ya, mungkin 2 minggu sekali, Pak Sanusi nggak hafal. Mungkin 2 minggu sekali hari Sabtu digunakan untuk kegiatan pramuka. Mungkin setiap minggu atau 2 minggu sekali, kakak-kakak yang lebih paham. Jadi Sabtu free, Minggu apalagi free. Jadi 5 hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Jadi kita sama, anak SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5 juga sudah menerapkan 5 hari kerja. Enak apa enggak enak? Enak, Sabtu Minggu iso liburan. Enggak enaknya siang biasanya kalian harus membawa bekal. Siang harus membawa bekal atau di kantin Manesa sudah disediakan makan siang tidak gratis. Nah, itu. Enggak enaknya kalau 5 hari kerja berarti pulangnya agak sore, berarti sampean harus membawa bekal makan siang atau beli di kantin Manesa. Sekali lagi tidak gratis, bayar. Nah, yang pertama hari Senin. Hari Senin, Mbak, Mas, ingat-ingat, mulai Senin yang akan datang jangan terlambat. Kalau terlambat di MAN 1 Tuban gerbangnya dikunci, sampean akan di luar. Hari Senin bel dimulai pukul 6:45. Bahasa kasarannya adalah jam 7 kurang 1/4. Sampean harus sudah masuk di lokasi MAN 1 Tuban. Belum masuk, gerbang dikunci. Tuh, hari Senin. Terus hari yang lainnya, Pak. Hari yang lainnya jam 7 kurang 5 menit. Selasa sampai Jumat masuknya jam 7 kurang 5 menit. Kalau terlambat bagaimana, Pak? Ada skornya. Kalau sudah mencapai skor tertentu, orang tuanya sampean mesti dipanggil. Nah, sekarang kita mulai. Jam pelajaran di MAN 1 Tuban itu waktunya adalah 45 menit full. 45 menit
full, ya, full 45 menit, tidak 40 menit, tidak 30 menit, tapi 45 menit full. Perhatikan tayangan yang di depan. Jam ke 1, 2, 3, 4. Nah, setelah jam 10 kalian ada istirahat 15 menit. Gunakan untuk jajan di kantin Manesa. Setelah itu 5, 6, 7, setelah jam ke-7 sholat duhur berjamaah. Sekali lagi Mbak, Mas, sekali lagi sholat duhur wajib berjamaah dan sholat duhur kita berjamaah dimulai pukul 12:30. Pak, kok molor? Iya, enggak apa-apa. Kan kita di lokasi tertentu, tidak berada di masyarakat. Karena kita lokasinya di Man1 Tuban, maka sholat duhur berjamaahnya dimulai pukul 12:30 sampai dengan jam 1. Kemudian untuk hari Senin, Selasa, dan Jumat, sekali lagi Senin, Selasa, Jumat pulangnya jam 4. Yang dijemput Mbak, Mas, yang dijemput Senin, Selasa, dan Jumat pulangnya jam 4. Sedangkan hari Rabu dan Kamis pulangnya jam setengah 4. Dimanfaatkan waktunya itu. Itu waktunya sudah ada di sana. Oke. Nah, ini ada alokasi waktu biasa khusus hari Jumat jam ke-7 hilang. Jam ke-7 hilang karena digunakan untuk sholat Jumat. Kemudian Mas, Mbak, jadwal nanti yang kalian terima itu modelnya seperti ini. Nah, ini tahun kemarin. Jadwal yang kalian terima nanti seperti ini ya. Seperti ini, ada kode-kodenya. Ada kode-kodenya. Kode 31 itu kita cari di sini di rekap, nanti kalian juga dikasih rekap. 31. Oh, Bu Repelita mengajar bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Jadwalnya misalnya kelas A, kode 51. Siapa kode 51? Kita cek di sini. 51 Pak Ahmad Muadib. 51 ya. Mengajar apa ini? Matematika. Nah, seperti itu. Jadi nanti nggak usah tanya. Hari Jumat kalian akan mendapat rekap jadwal dan rekap guru. Jadi jadwalnya itu berupa kode, kodenya dilihat di rekap. Di rekap itu ada mapel apa. Misalnya tadi kode 51 kelas A. Berarti 51 dicari sebelahnya Pak Muadib. Pak Muadib ngajar apa? Ngajar matematika. Wes, bisa dipahami ya? Jadi besok hari Jumat tidak boleh bertanya lagi mengenai jadwal. Wes, ini adalah tentang jadwal. Kemudian, Mbak, Mas, wes, ada pembelajaran secara khusus. Pembelajaran secara khusus. Dan harus betah. 1. Nanti kalau kalian berada di kelas A dan kelas B, kelas apa kemarin? A dan B itu kelas otomotif dan kelas tata busana. Ada 4 jam pelajaran langsung. 4 jam pelajaran. Artinya apa? Di jam itu yang anak otomotif langsung menuju ke bengkel, yang anak tata busana menuju ke ruang tata busana. 4
jam pelajaran langsung seret. Mulai dari bar istirahat, sholat, sampai pulang, sampai resik-resik bengkel, resik-resik ruang tata busana, yang punya niat di tata busana dan otomotif. Nah, selain 2 kelas itu nanti ada yang namanya kelas multimedia atau kelas apa? Prodistik. Kalau kelas prodistik waktunya adalah 6 jam, saya bagi menjadi 2 yaitu 3 dan 3. Jadi nanti kelas A, B otomotif tata busana, kelas K itu kelas desain, kelas J itu adalah kelas editing video. Ya, seperti itu. Jadi pembelajaran di MAN 1 Tuban itu ada jam yang sangat panjang sekali, terutama di kelas otomotif, kelas tata busana, dan kelas multimedia atau kelas prodistik. Itu waktunya sangat-sangat panjang, nggowo jajan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Diskusi aja, nyantai gitu ya. Nah, perhatikan. Piye to, Pak? Carane belajar. Piye to, Pak? Carane belajar di MAN 1 Tuban agar saya itu mendapat nilai yang terbaik dari yang baik-baik, agar saya itu mendapat nilai yang bisa masuk eligible, kemudian masuk di jalur undangan ke perguruan tinggi negeri. Piye to cara belajar? Nah, itu sudah saya buatkan, meskipun tidak PPT, itu adalah Word biasa. Yang pertama cara belajar yang terbaik itu adalah buatlah jadwal belajar yang teratur. Pak, pulangnya aja sudah sore, Pak, terus pegel. Nah, itu harus sampean atur sedemikian rupa. Bisa belajarnya itu dimulai setiap habis sholat isya. Yang penting, Mas, teratur. Belajar itu tidak harus kebut semalam. Coba sampean bayangkan kalau belajar itu kebut semalam. Contohnya kalau minum obat, dokter kalau ngasih resep mesti bilang gini, obat ini diminum 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Nah, itu harus sampean ikuti. Nah, kan 3, sampean ingin cepat sembuh, wes tak minum langsung 3-3-nya. Apa yang terjadi? Overdosis. Nah, cara belajar juga begitu. Jangan dikebut semalam mulai bar isya sampai jam 12. Besok pagi mesti ngantuk, badannya malah sakit. Buatlah jadwal yang teratur. Kalau kalian mau belajar setiap jam 7 mulai dibuat dering, jam 7 malam saya harus belajar, belajarnya jam 7 sampai jam 9 setiap hari. Dibuatlah jadwal yang teratur, jangan plin-plan, jangan model kebut semalam, itu kurang baik. Mulai dari sekarang buatlah jadwal yang teratur. Nah, itu sudah ada tulisan bersifat konsisten. Kalau konsisten akan membentuk kebiasaan belajar yang baik. Nah, itu teratur, Mas ya. Teratur, harus teratur. Yang kedua, identifikasi gaya belajarmu. Pak, saya itu kalau belajar suka sambil dengarkan musik. Ya, sambil dengarkan musik.
Pak, saya belajar itu senengnya sambil ngemil. Ya sambil ngemil. Pak, saya belajar itu sukanya di ruang yang hening. Ya di ruang hening. Mulai dari sekarang, identifikasi. Kalau saya belajar pakai musik kok malah bingung, ya besoknya jangan pakai musik, diganti, coba belajar sambil ngemil. Loh, sambil ngemil kok malah nggak fokus, ganti lagi belajar di kondisi yang hening. Itu kalau itu mungkin masuk. Nah itu belajarmu ya seperti itu, harus di tempat yang hening, sunyi dan lain sebagainya. Mulai sekarang, Mbak, Mas, identifikasi. Aku belajar ini senengnya mbek opo. Jangan belajar sambil mabar, gak iso. Ya. Identifikasi. Kalau Pak Sanusi, kalau modelnya Pak Sanusi ya, kalau Pak Sanusi ngerjakan sesuatu, itu harus ada suara musik. Nah itu, kalau nggak ada suara musik malah bingung. Nah itu berarti gaya belajar Pak Sanusi adalah sambil dengarkan musik. Nah gitu. Nah itu mulai dari sekarang, identifikasi. Jangan sampai nggak tahu belajarnya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah buat catatan yang efektif. Nah ini gaya belajar khas Pak Sanusi ya ini. Buat catatan yang efektif, bukan catatan gawe apa nih jenenge? Kerpean loh ya. Pelajaran PKN itu kan bacaan tok toh. Bla 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 bla. Nah, itu lek sampean waca, mbok sampai ping 20 ya enggak akan hafal. Saya yakin enggak akan hafal. Agar hafal bagaimana? Buat catatan kecil aja. Poin-poinnya saja. Misalnya di kimianya Pak Sanusi. Kimianya Pak Sanusi nanti ada materi yang namanya itu adalah apa namanya ya? Model atom. Teori atom itu ada sampai 5. Yang pertama model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Nah itu kalau sampean baca sampai ping 10, wangel dihafalno, wangel jelas. Buatlah catatan kecil. Dalton itu ternyata menerangkan bahwa atom itu seperti bola. Ya tulis saja, Dalton gambar bola, kalau suka gambar. Yang kedua, Rutherford itu menerangkan bahwa elektron berada di kulit bola. Gambar aja, bola, kemudian di kulitnya itu dikasih elektron. Itu lebih mudah mengingat. Oh, kalau berarti Thomson itu adalah, nah itu ada elektron di kulitnya. Rutherford itu bahwa bla 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 bla. Ternyata di teori atom Rutherford bahwa atom itu ada intinya, di kulitnya itu ada elektron. Gambar aja bola, nek tengahe ono intine positif, di kulitnya ada elektron. Gambar aja, lebih mudah mengingat. Buatlah catatan kecil yang efektif. Saat belajar, buatlah catatan singkat mencakup poin-poin pentingnya saja. Ini membantu dalam memahami materi dan mempermudah saat ingin mengulanginya kembali. Seperti itu. Bohr, kalau Bohr itu model, kalau dibaca terus itu sampai 1 halaman. Model atom Bohr itu 1 halaman. Piye carane ngapal model atom Bohr iki 1 halaman itu? Buat catatan kecil. Oh ternyata Bohr itu model atomnya seperti tata surya. Gambar saja, gambar tata surya. Tengane ono intine, kemudian ada elektron, ada lintasan-lintasannya. Nah ngono. Buatlah catatan-catatan kecil. Iki senengane Pak Sanusi gini. Bahkan ya, ada muridnya Pak Sanusi itu yang sampai sekarang itu catatannya lo masih ada. Pak Sanusi itu kadang-kadang ngajar itu tak catatkan. Ternyata catatannya itu ada, dan kebetulan muridnya Pak Sanusi itu jadi guru, dan kebetulan juga guru kimia.
catatannya Pak Sanusi masih digunakan untuk ngajar kimia loh. Jadi karena Pak Sanusi buat catatan kecil. Nah, catatan kecil itu ditulis oleh anak didik Pak Sanusi dulu, kemudian kuliah kebetulan kimia, setelah itu ngajar kimia, catatannya lo digawe ngulang. Bukunya lo seono tahun 1999, catatan masih ada. Untuk M. Arsyad Hussein dari SMP Brondong, ditunggu orang tuanya di bawah ya. Oke, siap. Nah, sudah ya. Jadi buatlah catatan yang efektif. Catatan kecil-kecil aja, tapi jangan dibuat ngerpek. Kemudian gunakan sumber daya pendukung. Nah, kalau di Man 1 Tuban jelas ada buku paket, manfaatkan. Di Man 1 Tuban akses internetnya ada, manfaatkan. Di Man 1 Tuban ada namanya itu apa jenis perpus, manfaatkan. Nah gini Mas, wes, ingat ya, tahun ini pembelajarannya sampean itu nanti berbasis UKBM. Opo iku UKBM? Unit kegiatan belajar UKBM. Unit kegiatan unit kegiatan belajar mandiri, ya sebagai gitu aja. Unit kegiatan belajar mandiri. Nanti gini Mbak, Mas, wes, di Man 1 Tuban itu nanti Bapak Ibu guru banyak memberikan tugas melalui grup WA. Sekali lagi, Bapak Ibu guru nanti banyak memberi tugas melalui grup WA. Kadang-kadang tugasnya itu belum diterangkan. Kadang-kadang tugasnya belum diterangkan. Contoh kimia saja, Pak Sanusi saja, yang lainnya nanti menyesuaikan. Contoh gini, tolong pelajari struktur atom. Ya sudah, perintahnya tolong pelajari struktur atom. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Lah, cara mempelajari struktur atom itu di mana? Manfaatkan internet. Manfaatkan apa? Internet. Cari di internet struktur atom, nanti akan muncul bla 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 bla. Kemudian jawablah apa pertanyaan. Nanti banyak seperti itu. Bapak Ibu guru Man 1 Tuban untuk materi-materi yang sifatnya hafalan itu lebih banyak tugas, tidak diterangkan. Sekali lagi, mata pelajaran yang sifatnya hafalan lebih banyak tugas, tidak diterangkan. Dan mesti tugas, dan tugasnya mesti lewat HP. Mosok gak ono sing duwe, harus punya Android loh ya. Wajib punya Android karena pembelajarannya pakai UKBM dengan bantuan HP. Tugasnya dikerjakan di HP, nanti ngirimnya juga lewat HP. Wes, itu. Manfaatkan. Nah, berlatih soal-soal. Wes. Kembali ke pelajaran kimia. Mbak, Mas, menurut para pakar, para ahli, dari hasil penelitian ini sudah fix dan sudah dipercaya bahwa otak manusia, memori manusia itu hanya bertahan 2 kali 45 menit. Apa itu? Memori manusia hanya bertahan 2 hari. Wes, misalnya gini, Pak Sanusi nerangno tentang konfigurasi elektron, bla 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 bla. Ada soal,
ada soal ya, ada soal. Kemudian kita kerjakan bersama. Sampai nek kelas iso, di kelas itu bisa diterangkan Pak Sanusi kimia itu iso. Tapi kenapa minggu depan kok nggak bisa? Minggu depan ketemu Pak Sanusi lagi nggak iso. Kenapa? Karena memori manusia itu hanya bertahan 2 hari. Artinya apa? Setelah diajarkan Pak Sanusi tentang konfigurasi elektron, maksimal 2 hari mesti Pak Sanusi ngasih PR. PR-nya itu kerjakan sebelum 2 hari. Setelah 2 hari mesti lali. Mesti lali. Saya yakin, seyakin-yakinnya lali. Wes piye carane gawe konfigurasi elektron itu? Mesti lali. Pelajaran fisika tentang optik misalnya, ono rumuse, wes dikerjakno pas nek sekelas iso. Tapi minggu depan gak iso, karena apa? Kelamaan. Jadi yang ngajar fisika Bu Hendri besok setelah ngajar itu mesti biasanya Bu Hendri ngasih PR. Nah PR-nya itu sebelum 2 hari kalian kerjakan. Nah jadi memori manusia itu bertahap gini. Informasi awal itu bertahan 2 hari. Ya, informasi awal bertahan 2 hari. Informasi yang kedua, jadi setelah 2 hari, sebelum 2 hari sampean kerjakan, maka informasi itu bisa bertahan selama 7 hari. Setelah 7 hari kok sampean otak-atik lagi, kerjakan lagi, maka bisa bertahan selama 1 bulan. Wes. Jadi setelah ada PR, jangan dikerjakan menunggu waktu pelajaran yang berikutnya. Sebelum 2 hari kerjakan. Setelah dikerjakan, insya Allah sak minggu itu seiling. Masih ingat. Oh, konfigurasi elektron gampang ini tok. Nah, konfigurasi elektron setelah 1 minggu sampean coba lagi, maka memori itu akan bisa bertahan selama 1 bulan. Nah, ini berlatih soal-soal. Banyak Bapak Ibu guru di sini nanti banyak PR. Pak, mulai wis sore kok sik diwehi PR. Fungsinya PR itu adalah mengulang memori kalian karena hanya bertahan selama 2 hari. Wes, iling-iling itu. Iling-iling tenanan. Pelajaran kimia, fisika, matika, biologi, ekonomi sing ana hitung-hitungane iku biasane nguwehi PR. PR-e kerjakan sebelum 2 hari. Karena kasusnya gini, diajarkan bisa, tapi setelah masuk di minggu depan, wes ora iso. Itu karena tidak dikerjakan selama 2 hari yang terdekat itu tadi ya. Berlatih soal-soal. Untuk mata pelajaran yang memerlukan pemahaman yang mendalam seperti matika, sains, penting untuk banyak berlatih dan seterusnya. Wes, yang penting diomongi Pak Sanusi ngono. Berdiskusi dengan teman. Lek gak iso tekok koncone ya. Lek gak bisa tanya temannya. Sering-sering diskusi, sering-sering tanya dengan temannya. Istirahat yang cukup. Turu. Ciptakan lingkungan belajar yang baik, tetapkan tujuan yang jelas, berikan waktu untuk revisi. Saya akan cerita nomor 8 saja. Saya akan cerita nomor 8. Sebentar ya. Saya akan cerita nomor 8. Mbak, Mas, wes. Mbak, Mas. 2 menit. 2 menit saja. Nomor 8. Ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Setelah ini, mulai hari Senin, sampean akan masuk kelas. Wes. Kelasnya sampean itu rumah kedua loh ya. Kelasnya sampean itu rumah kedua. Sampean akan di sana itu waktunya panjang, mulai pagi sampai jam 4. Artinya apa? Kelasnya itu tolong diciptakan yang kondusif. Artinya apa? Usahakan kelasnya bersih. Kelasnya bersih, jangan banyak tempelan.
Terus jangan kotor. Kalau kelasnya kotor, rusuh, wake tempelan, sampean mesti gak kerasan ning kelas. Kalau gak kerasan ning kelas, belajarnya ya mesti tidak efektif. Wes pesene Pak Sanusi, mulai hari Senin tolong kelasnya dibersihkan, dirapikan. Kelas tidak harus baik loh ya. Yang penting kelas itu rapi, bersih. Ciptakan kondisi kelas itu senyaman mungkin agar sampean kerasan di kelas, belajarnya juga nyaman. Nah itu ya, wes eling-eling mulai Senin kelasnya tidak harus dicat, tidak harus diganti-ganti. Yang penting bersih dan rapi. Pak Sanusi suka kerapian, rapi. Mejanya Pak Sanusi kalau mau pulang biasanya tak rapikan, bersih. Besok pagi datang lihat meja saya kalau bersih rapi, seneng. Demikian juga kelasnya sampean. Kalau kelasnya sampean wis rusuh, kotor, awut-awutan, mlebu kelas iku aras-arasen. Nah, usahakan kelasnya bersih, rapi, masuk di kelas otomatis apanya? Nyaman. Nah, itu adalah cara belajar yang terbaik di MAN 1 Tuban. Mungkin kalau ada 1-2 yang nyangkut, tolong itu dipraktekkan. Tidak semuanya harus nyangkut, cuman pesan saya nomor 8 ini, kelasnya sampean semua harus dalam kondisi rapi dan bersih untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Pilih tempat yang tenang, nyaman, pastikan lingkungan tersebut minim gangguan agar kamu bisa fokus sepenuhnya. Wes, saya sudah siang. Nah, ini adalah informasi tentang cara belajar yang terbaik di MAN 1 Tuban dari saya selaku Wakil Kepala Bidang Akademik. Selamat datang anak-anakku sekalian di MAN 1 Tuban. MAN 1 Tuban itu adalah madrasah yang religi, madrasah vokasi seperti SMK, madrasah melek IT. Karena di MAN 1 Tuban ada prodistik, ya, dan madrasah selalu berprestasi. Jangan khawatir, di MAN 1 Tuban yang suka kir di sini ada, yang suka olimpiade ada, yang suka eskul ada. Jadi tagline-nya MAN 1 Tuban adalah religi, vokasi, melek IT dan selalu berprestasi. Jangan khawatir. Selamat datang anak-anakku di MAN 1 Tuban. Untuk hari ini kita akhiri dan kita akan ketemu di tempat yang lain, di jam-jam yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.